memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik. Yang akan membangun iman percaya Anda yang dibawakan oleh hambanya, Ibu Sri Mulyani. Bukti iman yang disebut mengalahkan dunia yang Tuhan sebabnya kita butuhkan pengajaran dan kesaksian. Bukan sekedar kita membaca, tetapi kita harus Kesaksian ini akan mengudara 2 kali sebulan, minggu kedua (853 105 19 177) 0853 105 19 177. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara pengajaran dan kesaksian. Kami mengharapkan respon SMS Anda di nomor 0812 88.000. Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan mediaministry.us. Selamat bergabung dan juga pemirsa atau di 021 501 114 7 sudah hadir Ibu Sri Mulyani dan acara ini menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai mendengar prestasi, kita semua berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa, di dalam nama kami mengucap syukur kalau kesempatan sore hari ini Engkau berikan
Kami bisa mengerti baik itu para pendengar maupun kami yang ada di studio. Kepada kami, membuka pikiran kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Kami tahu Bapa di dalam roh jiwa kami Tuhan. Setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau hendak sampaikan kepada biarlah pewahyuan atau hikmat wahyu itu yang menerangi hati kami, yang dan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan isi hati. Kau inginkan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, ambil alih yang membawa dampak kepada kemenangan terhadap kami. Yang dikenan Tuhan, kita sore hari ini akan melanjutkan apa yang melepaskan kita dari semua yang disebut roh dunia. Atau yang disebut yang dikatakan memerintah manusia. Teman ini mau memulihkan setiap kita. Bagaimana cara untuk kita dipulihkan? Menyadari bahwa diperbudak oleh dunia dan takluk kepada roh dunia, dan itulah pesan Wahyu 18:3 demikian firman Tuhan, karena jadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Iya. Kenapa manusia cabul itu maksudnya apa sih, Bu? Mudah sekali terpengaruh karena apa? Di dalam darah daging manusia itu sudah tercemar. Karena pada saat manusia sudah makan buah pengetahuan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia mulai kamu melarat, kamu miskin, malang, buta. Itulah keberadaan manusia daging. Kenapa Tuhan menghendaki kita bertobat? Supaya kita Tuhan menghendaki seluruh kehidupan kita tidak lagi memakai pakaian ayat yang ke-50 sampai 55. Kalau kita ingin
aku harus lakukan. Yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat 50 mulai. Ayat 50. Ya, sampai 55. Kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Akan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Pisah sama atau mungkin pisah ranjang sama suami itu sekarang sudah kumpul, itu sudah pulih. Belum. Tuhan maksudkan adalah manusia harus mengambil kodrat dan menyelamatkan kita itu tidak tanggung-tanggung. Dikatakan ayat 53 ya. Ayat 50. Kitab Wahyu mengatakan, Wahyu 19 ayat yang ke-8, nanti kita baca, tolong siapkan. Yang dapat dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, telah ditelan dalam kemenangan. Di sini kata-kata maut itu ada aku manusia celaka. Siapa yang bisa akan saya sampaikan apa yang menjadi senjata kita dipermalukan hidup kita, tetapi benar-benar kita dilepaskan dari apa perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Dua minggu lalu adalah kita sedang memakan tubuh darah Kristus, sudah saya jelaskan. Di situ kita harus berpikiran bahwa kedua, itu adalah langkah awalnya, bahwa supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, Roma pasal 6, tolong disiapkan juga ya, ayat 5 sampai ayat 12. Jadi supaya kita tahu bagaimana Pasal 6. ya, ayat 5, tapi dibaca dulu yang pertama tadi. Wahyu 19 ayat 8. Ya, ini yang Tuhan. Dan yang putih bersih, lenan halus itu adalah perbuatan juga bawaan manusia semua itu sudah pikirannya dan seluruh perbuatannya itu semua ada di bawah kendali Jadi kalau kita masih
Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang memerintah manusia. Dan itulah ketika kita ngomong hari. Bahkan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma mengatakan, Roma 7 itu, bahwa aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat, yang jahat. Dan itu seringkali kita tidak sadar, dan itulah manusia yang tersembunyi di alam bawah sadar masing-masing. Itu sebabnya kenapa samamu, sesungguhnya kamu akan dihakimi dengan cara mau ada masalah itu di depan kita, kita hadapi masalah. Tujuannya supaya kita itu bertobat, supaya kita yang nggak akan mampu tanpa firman Tuhan. Semua manusia itu keberadaan adalah telanjang. Tadi telanjang itulah yang disebut pembohong, karena dikatakan patung itu penuh dengan tipu. Bahwa buah ini semuanya jangan kamu makan, buahnya bukan. Nah, itu mulai pembohong yang pertama. Ceplos, lupa, kadang-kadang keterlanjuran mengatakan yang nggak benar, yang sesungguhnya mau mengatakan apa. Sudah dipenuhi dengan perkataan dusta iblis itu, yang dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, inilah yang harus ditanggalkan di secepatnya. Tanggalkan perbuatan-perbuatan yang pembohong tadi, penipu tadi dalam pikiran manusia. Lakukan yang jahat yang keluar. Kata Roma 7 ayat yang ke-14-15. Kita harus, ketika perjamuan kudus itu sangat momen yang sangat penting dan sakral. Ketika engkau minum darah Tuhan Yesus, darahmu yang dicemari oleh perkataan dosa, perkataan ular itu dalam jiwaku, hatiku, batinku, itulah dosa. Dan itu kita harus akui supaya kita dibenarkan. Ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Ayat 5-12. Ya, ayat 5-12 demikian ya. Firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan
Ada langkah yang disebut seperti yang tertulis dalam mati terhadap dosa. Karakter saya, ya, saya dirubahkan bukan hanya sekedar matikan semua perbuatan-perbuatan dagingmu. Hiduplah oleh mematikan daging dengan kata-kata Kolose ini, saya telah dipenuhi dengan seluruh kepenuhan. Firman ini yang beberapa 2 minggu lalu sudah saya sampaikan. Firman mana yang menegur kita? Manusia lama kita itu ditanggalkan, mati. Kesempatan saya tidak melampiaskan amarah saya, dendam saya kepada murid-murid saya. Sehingga nggak boleh salah orang di depan saya kalau saya mematikan perbuatan daging saya disuruh. Tapi setelah saya berdoa dan saya merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tadinya dan daging yang dikuasai oleh dosa itu semua tidak menyadari bahwa manusia masih hidup di dalam pembuangan. Kalau Tuhan Yesus datang bukan maksudnya, tetapi oleh roh atau oleh firman kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tuhan negor firman itu dan saya responi. Akan dosa. Dari hari lepas hari kita dikorek oleh firman. Tuhan selalu ingatkan supaya kita semua menanggalkan duniawi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi budak dunia, menjadi tetap Roma 6. Ya. Jadi tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Terus, sebab kematiannya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Stop di sini.
sentris. Itulah sumbernya karena manusia sudah makan yang dinomorsatukan. Mungkin seringkali kita ngomong, aku memuji kebesaranmu, aku memuji kita lihat pemulung, kita tutup mata, kita pura-pura tidur, pura-pura enggak tahu. Apakah itu namanya hidup bagi dan memuliakan Tuhan itu yang seperti ini? Kalau seandainya daging saya belum dimatikan oleh firman Tuhan yang mematikan kedagingan saya, sehingga yang menjadi pakemnya. Kamu jangan hidup untuk dirimu sendiri, hidup bagi sesama. Itu yang dikatakan kepada mereka, maka itulah yang dikatakan kamu berbuat untuk aku, itulah sesungguhnya kan diri sendiri masih egosentris, itu masih belum memuliakan Tuhan. Jadi demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu, kita semua telah Kristus Yesus. Ayat 12 lanjutkan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu, mulai berapa hari lalu, Tuhan selalu ngomong, manusia itu hidup di dalam perhambaan, hidup di dalam pembuangan. Ayat 15, lanjutkan Roma pasal 6 ini sampai ayat 19. Berhutang. Nah, kita untuk membayar harga itu kuasai dosa terus dalam diri kita. Kapan karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota kamu menjadi hamba kebenaran yang membawa melakukan pertobatan dari daging atau yang disebut pengudusan. Mereka datang ke pesta tanpa memakai pakaian yang
ya, kertak gigi dan ratap tangis. Sobat memakai pakaian linen halus. Tanggalkan perbuatan-perbuatan daging yang pembohong. Semua dibenarkan melalui darah Tuhan Yesus, melalui mati perbuatannya yang memalukan itu, yang Tuhan singkapkan kepada saya. Karena saya tiap hari perbuatan-perbuatan manusia yang masih dikuasai oleh hawa nafsu daging yang identik karena sifat daripada binatang yang Tuhan samakan itu seperti binatang, karakter pengertian membukakan rahasianya. Oh, ternyata manusianya itu seperti binatang. Itu sebabnya Tuhan mengenakan pakaian dari kulit binatang. Seperti binatang. Kok seperti itu, Bu? Iya, dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa Tuhan Yesus waktu menegur perempuan Yesus? Ya Tuhan, itulah kerendahan hati. Ayat yang ke-10 sampai 12. Disebut anggur hawa nafsu capul atau yang disebut sama dengan buah pengetahuan. Kepada diri sendiri, bahkan Tuhan aja cara kita menyembah memuji itu berasa sekali sayang. Seringkali nggak ada bedanya memuji memuliakan Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk seperti ini. Peganglah tanganku Tuhan, itu bukan memuji, tetapi itu adalah pujian yang ingin minta pertolongan. Baru penyembahan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau masih fokusnya kepada diri sendiri, silakan baca. 2 Petrus 2 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, demikian firman. Berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat sampai 12. Lanjut. Tetapi mereka sama dengan hewan oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan
hidupnya dikuasai hawa nafsu, itulah sifat-sifat binatang. Dan ketika ada masalah, ditantang ada masalah depan, fokusnya apa artinya menghujat Tuhan? Seringkali ketika ada masalah, itulah orang-orang yang bebal yang dikatakan di Mazmur 14. Itu benar-benar kita akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan kuduskan ketika cuman keangkuhan ini yang harus kita merendahkan hati, belajar dagingku menghina pemerintahan Tuhan, meremehkan firman Tuhan, itu menghina pemerintahan Tuhan. Ya iya, bang, semua sifat manusia semua angkuh, sehingga tidak mati. Itu dulu saya seperti itu juga. Tetapi daging dan terus menerus mengubah karakter kita. Tetapi ketika saya memberikan firman untuk pakai sebagai waktu saya bimbing orang ada jadi mentor waktu itu di salah satu yayasan, baru disampaikan, di situ mulai ada reaksi mereka kepanasan, orang yang punya pegangan banyak macam, yaitu dari kuasa-kuasa gelap yang mengikat dia selama 20 tahun. Belum kuasa firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Itu ada di Yeremia 23 ayat 29. Maka firman itu dahsyat kuasanya. Ya, kita lihat di dalam kitab nanti ya. Dan juga dikatakan lagi ayat yang ke-12 ya, 2 Petrus tadi. Manusia lebih mengasihi dunia ya, sama seperti Esau. Sulungan demi semangkok kacang merah. Banyak orang Kristen juga itu orang yang bodoh. Keselamatan mereka tinggalkan, jalan dunia yang diikuti. Itu juga orang yang bodoh. Ya, demi uang, Allahnya manusia. Sempat ya Tuhan, itu menghina.
pada akhir zaman orang yang angkuh, orang yang congkak akan direndahkan, orang yang tinggi itu semua ada ngalami. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami kebangkrutan. Itu ya. Jadi itu yang Tuhan mau lakukan. Dikatakan bahwa dengan kekuatanku aku mampu kok cari duit. Nggak butuh Tuhan. Di atas muka bumi ini semua lutut akan bertelut. Artinya orang akan supaya mereka mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kekuatan Tuhan yang menjadi daging namanya Kristus. Firman Tuhan yang menetap dalam diri kita lah, itulah jawaban doamu. Jadi selama kita belum mengenakan yang disebut yang tidak, hidupmu masih diperbudak. Kenapa? Diperhamba oleh harta, diperhamba. Saya baca tentang Mesir. Oh, ternyata yang Tuhan sedang adalah orang yang disebut berjaga-jaga. Setiap hari kita harus dikoreksi oleh Tuhan. Minta seperti aku benar nggak butuh bertobat, oh enggak. Semua siapapun mereka, pendeta, saya menyampaikan firman Tuhan ini pedang bermata dua. Dengar baik-baik. Dan dari perbudakan dosa, kita harus ya menanggapi sifat-sifat binatang. Ternyata seperti yang Tuhan nyatakan kepada saya beberapa waktu lalu, kalau kamu ingin lepas dari semua itu, ada kuasa 9. Setelah itu saya akan sampaikan perbuatan-perbuatan apa sebagai senjatanya ya. Yeremia Amin. Jadi firman Tuhan itu api. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya sampaikan firman Tuhan, pulang, belum selesai firman Tuhan. Dan di rumah katanya dia manifestasi, muntah, perah, firman Tuhan bekerja luar biasa, sobat prestasi.
sifat-sifat binatang yang berikutnya. Kita lihat. Setelah itu Mazmur 14 tadi. Ya, Roma dulu. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sampah serapah. Kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada. Petrus tadi, inilah sifat-sifat yang harus kita tinggalkan. Harus di kita responi firman ini, firman mendapat tempat. Ya, demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Seperti makan roti sampai 5. dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang nakuti ya, bukan, tetapi meresponi firman Tuhan. Orang benar tadi ya, bahwa sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Dengar baik-baik. Mampu menyelamatkan diri sendiri, tapi firman ini ketika kita responi, firman itulah yang menghanguskan semua sifat-sifat binatang dalam diri kita. Semua yang ada di muka bumi dan lepas dari semua perbudakan atau perhambaan dosa. 7 mulai 14 dulu. Ya, Daniel pasal 7 ayat 14 demikian firman. Bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. 13. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia yang disebut pakaian binatang, perbuatan-perbuatan seperti binatang yang memalukan. Ya, kita mau diberikan kekuasaan coba kecongkaan kita, tanggalkan. Di Kolose pasal 2 itu ayat 9.
Dikatakan di situ bahwa ketika kita dipenuhi dengan yang bisa mengubah kita, seperti saya diubah firman dari hari lepas saya, supaya saya tahu dosa saya. Kita dihakimi bukan ukuran manusia, kita dihakimi oleh Tuhan. Sifat-sifat hawa nafsu binatang, hawa nafsu daging, keinginan daging, keangkuhan hidup itu harus dilenyapkan dalam diri kita. Hidup kekal, itulah firman Tuhan, bukan melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi Tuhan mau kita dibersihkan dari keangkuhan. Firman itu Tuhan menyucikan saya. Nanti sobat prestasi saya kasih, saya bertanya sama ternyata Tuhan Yesus luar biasa menjawab apa yang saya tanya kepada Tuhan. Nanti kita baca, tolong lanjutkan dulu tadi. Ayat yang Berikutnya. yang ayat mana itu? 2 Korintus pasal Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini loh Tuhan nggak keras karena Tuhan mengasihi kita. Relakan hatimu dan bertobat. Itu adalah sempurna, kamu harus sempurna. Tuhan Yesus itu adalah yang diurapi. Dan pada saat saya mendengarkan dan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Allah tadi, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Apanya? Karakternya. Ya, perbuatan kita harus sama seperti Kristus. Itu sebabnya dia harus masuk di dalam darah daging kita, dan darah daging kita yang ditempati oleh menguasai, memenuhi seluruh kehidupan kita. Itu yang disebut menjadi tempat kediaman Roh Allah. Ya, bagi sobat prestasi dan pemirsa Lebih Blue TV, penjelasannya lebih dalam lagi, ya. untuk penjelasan lebih dalam dapat menghubungi ya nomor 0853 1051 21 501 114
Kemarin juga ada yang telepon lewat Excel. Ya, Ulangi. yang Excel di 08. Responi apa yang Tuhan nyatakan tadi. Tuhan nggak menghendaki kita binasa. Dan dikatakan yaitu orang-orang yang tidak, yang dikatakan di sini apa? Yang pikirannya orang yang berjaga-jaga. Ya, ada jawaban dari mungkin belum dibacakan, tolong bacakan. Setelah itu saya akan sampaikan Dan firman Tuhan, lebih-lebih karena kita sekarang telah harus mematikan semua perbuatan Kristus. Kita lihat di belakang itu ada terjemahan. Apa arti Kristus? Ya, Ibrani siapkan, Ibrani 9, Ibrani 7. Ibrani Masiak atau Mesias. Ya. Penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus. Tetapi Tuhan memberikan 24 dan Ibrani 7 ayat 25. Inilah pedang Demikian firman Tuhan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada Iya, dikatakan apa tadi? Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna. Ya, demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 7 ayat 25. Karena jadi pengantara mereka. Satu ayat menjadi penutup dan penjelasan nanti dua minggu yang akan datang. Mungkin dibaca Yesaya 45. Ya. Yesaya 45 ayat 13. Jalannya, dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang Saya alami bagaimana saya mengalami kegagalan dalam untuk mentaati dan setia kepada Tuhan. Itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Kores itu identik dengan Kristus yang tadi di kamus. (9 dan 10).
Nah, nanti minggu yang akan datang akan saya sambung. Zakaria, Kalau bagi siapa yang dan kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan menjadi raja, penguasa tunggal dalam diri kita. Asal Tuhan Allah harus memegang pemerintahan. Saya jelaskan di 2 minggu yang akan datang. Mungkin bagi siapa yang kurang jelas, ya, ulangi lagi. Atau di 021 501 11477. Sekali lagi di 077 dan di satu nomor lagi 32408167. Ya. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur karena apa yang menjadi isi dan biar itu sampai kepada telinga setiap para pendengar maupun kami, supaya hati kami Tuhan mau meresponi bahwa firman dan semua tembok-tembok perseteruan dalam diri kami, yaitu keangkuhan, kecongkaan, kesombongan kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami mau dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu yang kami butuhkan Bapa. Kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Allah Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan-Mu atas kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur, karena Engkau yang berhak menerima semua itu Tuhan. Itu amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dari Sobat Prestasi dan juga pemirsa Bel TV yang dikenan Tuhan. Dan akhir kata saya Joyce mohon pamit undur diri dan Ibu Sri Mulyani. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Terima